Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau bahas mendalam nih soal materi yang menarik banget. Sumber kita dari? Nassim Nicholas Taleb, ya. Betul, dari bukunya Fooled by Randomness, kita fokus ke bab 11. Randomness and Our Mind. We are probability blind. Judulnya aja udah bikin penasaran kan? Iya, kita buta terhadap probabilitas. Jadi, misi kita hari ini mau coba ngerti nih, kenapa sih pikiran kita itu kok sering meleset ya kalau urusan sama peluang, sama probabilitas? Dan gimana kesalahan ini akhirnya ngaruh ke cara kita lihat dunia, cara kita ambil keputusan? Sip, langsung aja kita bedah. Kita kan sering ngerasa udah bikin keputusan rasional nih, pakai data, pakai logika. Tapi gimana kalau ternyata otak kita emang nggak didesain buat ngitung probabilitas secara akurat? Nah, itu dia intinya. Taleb dia kan merujuk ke penelitiannya Daniel Kahneman sama Amos Tversky tuh. Bilang kalau kita ini bukan cuma katakanlah kurang sempurna ya, tapi bisa dibilang cacat gitu dalam memahami probabilitas. Wah, cacat ya. Keras juga istilahnya. Iya, karena otak kita secara alami itu cari gampangnya, pakai jalan pintas mental yang disebut heuristik itu, buat nyederhanain masalah yang kompleks. Jadi, ini bukan sekedar salah-salah kecil sesekali gitu. Tapi emang udah bawaan cara kerja otak kita ya? Bisa dibilang gitu. Kahneman dan Tversky nunjukin kita cenderung mikirnya biner, jadi ya atau tidak, semua atau nggak sekali, bukan dalam nuansa abu-abu probabilitas. Contoh gampangnya gimana tuh? Kayak tadi di outline disebut soal label makanan. 75% bebas lemak. Itu kedengarannya jauh lebih oke dibanding mengandung 25% lemak. Padahal kan artinya sama persis ya? Sama persis, tapi cara penyampaiannya beda, penerimaan kita juga beda. Nah, ini dasar dari ekonomi perilaku. Jalan pintas gini nih, kerjaan sistem satu kita. Cepet, intuitif, tapi ya itu, gampang kena bias. Oke. Terus salah satu base yang paling sering dibahas itu anchoring atau penjangkaran ya. Iya. Itu gimana lagi tuh? Iya, anchoring. Jadi kita itu kayak nyantol gitu sama informasi pertama yang kita dapat. Meskipun informasinya sebenarnya nggak relevan. Contohnya? Taleb ngasih contoh bagus. Misalnya Anda tanya ke orang, kira-kira berapa persen sih negara Afrika di PBB? Tapi sebelum nebak, Anda kasih lihat angka acak dulu, misalnya angka 10. Oke. Nah, tebakan orang itu cenderung bakal rendah, deket-deket angka 10 itu. Coba kalau angka acak yang Anda kasih lihat itu 65. Wah, pasti nebaknya jadi tinggi ya? Jauh lebih tinggi. Angka acak tadi jadi kayak jangkar buat estimasi dia, padahal nggak ada hubungannya sama sekali kan? Masuk akal. Itu juga menjelaskan kenapa kadang perubahan kekayaan rasanya lebih ngefek kebahagiaan ya, dibanding jumlah totalnya. Karena patokannya selalu kondisi awal kita. Betul banget. Kita selalu bandingin sama jangkar awal kita itu. Terus ada lagi nih yang nyambung. Hindsight bias. Pernah dengar kan? Oh, yang udah gue duga dari dulu gitu ya. Hahaha, iya persis. Bikin kejadian masa lalu itu kelihatan lebih bisa ditebak daripada kenyataannya. Jadinya kita suka lupa sama peran si acak atau kerendeman ini. Selain anchoring sama hindsight bias, ada lagi nggak jalan pintas lain yang sering bikin kita salah kaprah? Ada dong. Misalnya availability heuristic. Ini kita menilai kemungkinan sesuatu terjadi itu berdasarkan seberapa gampang contohnya muncul di kepala kita. Contohnya kayak, kalau abis ada berita kecelakaan pesawat, kita jadi lebih takut naik pesawat gitu. Padahal statistik bilang mobil lebih bahaya. Nah, itu dia. Berita kecelakaan pesawat kan heboh tuh. Jadinya tersedia banget di memori kita. Jadinya kita anggap risikonya lebih gede. Ini kerjaan sistem satu lagi nih. Terus kalau perasaan, emosi gitu, ngaruh juga nggak sih ke penilaian probabilitas kita? Oh, jelas ngaruh. Itu namanya efek heuristik. Kalau kita udah punya perasaan positif soal sesuatu, misalnya teknologi baru deh, kita cenderung nyepelain risikonya. Dan sebaliknya, kalau udah nggak suka, risikonya kelihatan gede banget gitu ya? Iya, emosi kita itu kayak mewarnai cara kita lihat probabilitas. Makanya kan dibilang ada dua sistem berpikir. Sistem satu yang cepat, intuitif, tempatnya heuristik-heuristik ini, sama sistem dua yang lebih pelan, analitis, butuh mikir. Yang menarik, katanya ahli statistik aja bisa salah ya kalau pakai intuisi di luar bidangnya? Bisa banget, karena mungkin otak kita ini emang didesain buat cocok bertahan hidup di lingkungan nenek moyang kita dulu. Bukan buat jadi benar secara statistik di dunia modern yang informasinya seabrek gini. Wah, konsekuensinya bisa serius banget ya kalau gitu. Contoh di dunia medis gimana tuh? Yang soal tes penyakit langka itu.
Nah, ini contoh klasik banget. Ada penyakit langka, misalnya kena 1 dari 1.000 orang. Terus ada tes buat deteksi penyakit ini, akurasinya 95%. Tapi ada 5% kemungkinan positif palsu. Positif palsu itu artinya orang sehat, tapi hasil tesnya bilang sakit gitu kan? Betul. Nah, pertanyaannya, kalau hasil tes Anda positif, berapa persen kemungkinan Anda beneran sakit? Kalau akurasi 95% ya mungkin sekitar 95% juga kali ya. Kedengarannya logis sih. Nah, itu dia jebakannya. Banyak orang, bahkan dokter, mikirnya gitu. Padahal jawaban sebenarnya jauh banget, cuma sekitar 2%. Loh, kok bisa cuma 2%? Gimana ngitungnya tuh? Gini deh, bayangin ada 1.000 orang. Yang beneran sakit kan cuma 1 orang ya. Dan tes dia pasti positif. Oke. Terus ada 999 orang yang sehat. Nah, dari 999 orang sehat ini, ada 5% yang bahkan positif palsu. Itu sekitar 50 orang lah, 5% dari 999. Jadi ada 1 orang sakit yang positif dan 50 orang sehat yang positif juga. Tepat. Jadi total ada 51 orang yang hasil tesnya positif. Tapi dari 51 orang itu, yang beneran sakit cuma 1 orang kan? Ah, iya. Jadi probabilitasnya 1 dibagi 51. Wah, bener kecil banget ya, sekitar 2%. Jauh kan dari 95%? Ini namanya base rate neglect. Kita lupa sama informasi awal, yaitu seberapa langka penyakit itu. Kesalahan kayak gitu juga sering kejadian di pengadilan loh. Taleb bahas soal kasus O.J. Simpson. Gila ya, efeknya bisa fatal banget kalau salah interpretasi probabilitas gini. Terus, Taleb juga nyebut option blindness. Itu apa lagi? Option blindness itu, gimana ya bilangnya? Kita cenderung meremehkan nilai sebuah pilihan atau opsi karena kita terlalu fokus ke skenario yang paling mungkin terjadi. Maksudnya? Misalnya opsi saham. Skenario paling mungkin kan opsi itu kedaluarsa dan nggak ada nilainya. Nah, kita fokus ke situ, jadi kita anggap opsi itu nggak terlalu berharga. Padahal, kita lupa ngitung nilai ekspektasinya. Nilai ekspektasi itu rata-rata semua kemungkinan hasil gitu ya? Betul, rata-rata tertimbang semua kemungkinan. Termasuk kemungkinan kecil dapat untung gede banget. Nah, karena kita fokus ke yang paling mungkin, nggak untung, kita jadi buta sama potensi nilai opsi itu sebenarnya. Ah, jadi itu kenapa orang kadang lebih suka untung kecil tapi pasti dibanding peluang untung gede tapi nggak pasti ya? Seringnya gitu secara intuitif. Kita lebih nyaman sama kepastian kecil, meskipun secara matematis, strategi yang hasilnya nggak pasti tapi potensi untungnya gede itu bisa jadi punya nilai ekspektasi lebih tinggi. Kita buta sama nilai pilihan yang hasilnya nggak pasti itu. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulannya ya, intuisi kita soal probabilitas ini ternyata, ya gitu deh, lemah dan gampang banget dikibulin ya. Bisa dibilang gitu. Pikiran kita ini kan hasil evolusi ya, didesain buat ambil jalan pintas di lingkungan yang beda banget sama sekarang. Bukan buat jadi kalkulator probabilitas yang tempurna di dunia modern yang penuh data dan kerandoman kompleks ini. Heuristik itu seringnya bantu sih buat keputusan cepat sehari-hari. Tapi ya itu tadi, bisa bahaya juga kalau taruhannya gede. Persis. Makanya, menyadari kebutaan probabilitas bawaan kita ini, itu langkah pertama yang penting banget. Bener-bener ngubah cara pandang sih ini. Kita emang nggak didesain buat jadi ahli statistik alami ya ternyata. Iya. Nah, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan di rumah nih. Sekarang kan Anda udah sedikit lebih sadar nih soal kecenderungan alami pikiran kita yang suka salah nilai probabilitas dan kerandoman. Kira-kira, gimana kesadaran baru ini bisa ngubah cara Anda nanti dalam mengevaluasi informasi baru, atau berita yang Anda baca, atau bahkan pas mau ambil keputusan pribadi yang penting? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut mungkin ya.